Ya pemirsa, sebenarnya ini kan permasalahan klasik ya Andi Kumala dan juga pemirsa, bagaimana lapas di Indonesia ini selalu over capacity, kelebihan tahanan begitu ya, sehingga memang banyak sekali kekurangan-kekurangan dari sistem di lapas di Indonesia. Dan tentunya juga Pak Presiden Prabowo Subianto sudah membangun rencana untuk membangun lapas khusus bagi para koruptor, Andi Kumala. Apakah akan memberikan efek jerak begitu ya bagi mereka? Kita simak dulu pernyataan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Akan diusir, akan diasingkan di sebuah pulau agar tidak bisa lagi melarikan diri, karena kalau melarikan diri akan ketemu dengan hiu. Ini kira-kira akan jerah nggak ya kalau ditaruh di penjara seperti itu? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog UI. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, selamat malam Mas Philip. Kemudian juga bergabung via daring Bang Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI fraksi PDIP. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Bang Andreas. Pagi, Philip. Pagi malam. Pagi, Bu Hatta. Kita kemana dulu, Philip? Kita ke Bang Andreas dulu, begitu ya. Bang, memang kan ini kan sebenarnya permasalahan klasik yang kemudian selalu diwacanakan akan membangun lapas khusus bagi para koruptor, dan tentunya juga lapas kita ini sebenarnya masih banyak PR. Salah satunya adalah bagaimana kelebihan kapasitas di lapas-lapas yang berada di Indonesia. Kemudian bagaimana sejauh ini keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi itu, Pak? Ya, soal kelebihan kapasitas ini memang fakta yang ada di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun ada juga yang under capacity gitu, artinya kurang dari dari kapasitasnya. Tahanan yang ada di dalam lapas tersebut di bawah kapasitas, masih ada tempat lah gitu. Ini jadi satu hal yang perlu diperhatikan adalah memanage kapasitas dari lapas itu. Tetapi pada umumnya memang ada kelebihan kapasitas, ya, kelebihan kapasitas, dan itu jumlahnya sangat banyak gitu. Artinya ada yang sampai 2 kali lipat dari jumlah kapasitas yang ada. Dan kebanyakan napi-napi ini adalah napi narkoba, lebih dari sekitar 50%-an itu napi narkoba. Nah, sehingga memang ya bukan cuma wacana, sedang dalam proses untuk ya yang juga Pak Presiden sampaikan untuk ya memberikan amnesti terhadap napi, dalam hal ini termasuk napi narkoba terutama. Nah, terutama mereka yang melakukan mereka yang pemakai seperti itu. Jadi sudah ada list yang disiapkan oleh oleh pemerintah dalam hal ini, verifikasi untuk napi-napi yang bisa diberikan amnesti. Nah, ya, berkaitan dengan napi korupsi ini memang ya saya belum tahu persis apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, tapi kalau kita tangkap dari apa yang beliau sampaikan, ya ini adalah wacana gitu. Saya kira itu ya baik-baik saja gitu. Cuma tapi beberapa waktu yang lalu Komisi 13 DPR RI bagaimana menyikapi wacana ini? Apakah melihat bahwa urgensinya sudah cukup besar? Belum ada pembicaraan soal itu, karena ini kan Presiden baru menyampaikan kemarin. Beberapa waktu yang lalu juga Presiden menyampaikan bahwa akan membebaskan ya napi koruptor, kemudian mendapat reaksi gitu. Kemudian ya wacana tersebut hilang gitu. Jadi ini hal yang
ya tentu kemudian ya perlu dipersiapkan kalau memang ini serius gitu. Dalam arti bahwa ini suatu perencana yang menurut saya bukan tidak baik gitu. Artinya ada lapas khusus untuk mereka yang melakukan korupsi dan untuk menimbulkan efek jera gitu. Apa yang disampaikan oleh Presiden, saya kira ya perlu, kalau misalnya ini memang dirasakan perlu, tentu harus ditindaklanjuti. Cuma kan kita tahu sekarang bagaimana kesulitan di dalam perencanaan kita yang menyangkut anggaran kan, dan kami baru selesai bicara tentang anggaran dengan mitra-mitra kerja di Komisi 13, dan memang ini belum ada di dalam pembicaraan di pembahasan anggaran tersebut. Kalau serius kan harus ditindaklanjuti dengan pembahasan tentang anggaran dan persiapan sehingga kemudian ketika dilaksanakan itu memang matang di dalam implementasinya gitu. Jadi wacana itu kan harus ditindaklanjuti dengan perencanaan dan kemudian jangan pelaksanaan dan mempersiapkan anggaran, dan itu harus matang sehingga tidak kemudian kita omong hari ini kemudian ini besok kita laksanakan, ya enggak juga, bukan begitu. Malang. Baik Pak Andreas, betul. Tapi juga tentunya kami menyambut baik bagaimana upaya dari Pak Presiden untuk memberikan efek jera bagi para koruptor. Sementara untuk Mbak Hanifah sendiri melihatnya apakah memang ini sesuatu hal yang urgent, sesuatu hal yang penting dan harus cepat dilaksanakan begitu? Ya, pasti Pak Presiden menyampaikan hal ini karena sudah dengan studi yang luar biasa ya, dengan pengamatan yang luar biasa. Saya pikir memang koruptor itu, kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Ya. Masalahnya adalah penanganannya apakah sudah luar biasa, begitu ya? Karena kita sama-sama tahu bahwa orang-orang yang melakukan korupsi ini sebetulnya orang-orang yang tidak mau hidup miskin kan, sehingga yang pertama kali dilakukan adalah memiskinkan mereka. Yang kedua, membuat mereka menjadi kesulitan ketika mereka berada dalam pemenjaraan itu sendiri. Karena yang kita lihat, sama-sama kita lihat ya, kita sama-sama perhatikan itu sebetulnya yang mereka takutkan itu bukan di penjara, karena walaupun mereka di dalam penjara, mereka tetap bisa hidup dengan, meskipun penjaranya di pulau terpencil. Kalau di penjara di pulau terpencil itu merupakan salah satu upaya, karena dengan kalau kita kembali lagi ke materi awal kita over capacity tadi itu, berarti kan ada pembangunan fisik, penambahan, pelebaran atau apapun lah yang membuat ini menjadi lebih manusiawi gitu ya, tetapi tetap dalam pembenjaraan yang benar gitu. Dengan memisahkan itu dengan harapan para pelaku hukum itu menjadi lebih ketat lagi sehingga bisa terfokus untuk melakukan pengawasan terhadap para koruptor itu. Tetapi apakah yang kemudian membedakan kalau penjara koruptor yang sekarang yang ada begitu ya dengan jika dibangun di sebuah pulau yang dikelilingi oleh hiu-hiu begitu kalau kata Pak Prabowo? Entahlah mau hiu, entahlah mau buaya ya. Tapi yang jelas itu menjadi sesuatu yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan kemudahan dalam keluar dari tempat itu atau mendapatkan fasilitas lain. Melebihi fasilitas yang diperoleh oleh napi-napi yang lain gitu. Misalnya di sebuah penjara yang berada di tengah kota gitu ya, sementara keluarga ada di tempat itu, mereka mungkin bisa menemui keluarganya di tengah malam dan pagi harus datang ke situ. Tapi ketika itu berada di pulau lain, ada effort lebih gitu. Mungkin pemikiran masyarakat adalah dengan banyaknya uang dia tetap akan bisa membeli itu semua. Tapi kalau hukuman ini dilakukan secara bersamaan, secara parsial, ini akan lebih bisa meminimalisir dari perbuatan-perbuatan yang melebihi melebihi atau berbeda dengan para pelaku kejahatan yang lain. Artinya tidak hanya penjaranya saja yang dikhususkan, tetapi harus dimiskinkan juga. Jadi bersamaan. Jadi pemenjaraannya itu berbeda, dimiskinkan iya. Terus bagaimana cara kita itu mengelola atau membuat para penjaga ini atau penegak hukum itu lebih bermoral lagi untuk tidak memberikan kemudahan untuk para pelaku kejahatan ini untuk memberikan untuk mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Baik, kita juga mau ke Pak Andreas tadi menanggapi statement dari Mbak Hanifah bahwa tidak hanya penjara tetapi juga undang-undang perampasan aset perlu dimiskinkan begitu ya bagi para koruptor yang tentunya juga akan memberikan efek jera bagi para pelaku koruptor. Tapi Pak Andreas dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.